Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan kita kali ini akan membahas mengenai treatment mesoline dan treatment hydrofacial. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterku@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Ray Leonard. Beliau adalah dokter dari Dermaster Clinic Indonesia untuk membahas tema kita kali ini ya. Kita sapa dulu Dr. Leo yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo Dr. Leo, apa kabar? Halo Rini, baik sekali. Alhamdulillah kabarnya baik ya dok ya. Hari ini seru banget nih kita mau bahas seputar treatment mesoline dan treatment hydrofacial gitu. Betul. Ya. Nah sebenarnya kan kalau kita bicara kesehatan kulit, artinya nggak hanya bicara kecantikan gitu ya. Kesehatan kulit secara umum nih artinya tidak hanya kaum wanita saja, tapi pria juga mendapatkan itu pastinya ya dok ya. Terus juga ada istilah begini, apapun untuk kesehatan kulit, untuk estetik, untuk kosmetik, kita apapun kita jabanin deh, istilahnya seperti itu ya dok ya. Termasuk ada istilah beauty is pain juga, artinya segala macam cara, mulai dari yang harga terjangkau sampai yang agak-agak mahal, semua dicoba gitu ya. Betul untuk mendapatkan tadi kan kecantikan atau kegantengan yang paripurna gitu ya, yang hakiki gitu ya. Jadi sebenarnya begini dokter, apakah mungkin treatment mesoline dan treatment hydrofacial ini nantinya akan menjunjung konsep yang itu tadi, artinya kalau beauty nggak harus yang terlalu pain banget kok gitu ya. Jadi sebenarnya maksud dari treatment ini sendiri juga seperti apa nih? Mungkin definisinya dulu kali ya dok ya. Oke, kita mulai dari mesoline dulu ya. Mesoline itu berasal dari mesoterapi di mana kita melakukan tindakan non-operatif, jadi sama sekali nggak sakit sih harusnya. Non-operatif ya, menggunakan jarum, tapi nggak usah khawatir sakit dulu nih ya, karena di anestesi ya, jarum, kemudian kita memasukkan serum atau obat ke dalam kulit kita gitu. Nah, obat-obatan itu juga ada berbagai macam, ada yang fungsinya untuk mencerahkan, untuk membuat kelenjar minyak kita sedikit berkurang gitu, sampai masalah kebotakan nih. Nah, hair loss itu cuma bisa di juga wajah aja dok ya? Bisa juga untuk kita punya yang namanya body contour, itu kalau kita punya lemak berlebih, di sana kita bisa lipolysis atau penghancuran lemak. Oh bisa juga ya, gitu. Oh aku pikir ini hanya di wajah aja, tapi juga tadi bisa mengatasi kerontokan rambut atau mungkin yang khawatir akan kebotakan begitu ya dok ya. Betul. Dan juga tadi untuk mengurangi lemak-lemak juga begitu ya. Betul. Body counter gitu ya istilahnya dok ya. Oh menarik ya dok ya. Tapi ini sebenarnya untuk mesoline ini sendiri sudah ada sejak kapan sih? Karena mungkin kalau yang nggak terlalu mengikuti tren kecantikan gitu ya, kadang-kadang masih apa sih baru denger juga gitu ya dok ya. Jadi supaya kita jadi makin aware juga bahwa ada yang namanya treatment mesoline ini dan ternyata sebegitu efektif loh untuk tadi mengatasi mungkin masalah-masalah tadi acne atau scar atau macam-macam gitu dokter. Kan serumnya manfaatnya banyak sekali gitu kan. Betul sekali. Sebenarnya tindakan dari mesoterapi ini sudah kita lakukan sejak lama sih, maksudnya dalam non kecantikan juga sudah ada, gitu. Tapi di kecantikan ini kita manfaatkan untuk lebih memasukkan serum-serum tersebut atau obat-obatan tersebut ke dalam kulit kita. Mesoterapi itu ya. Betul. Karena biasanya kalau ini mungkin bukan treatment ya, kayak penggunaan produk seperti serum-serum atau krim itu kan skincare lah, skincare rutin gitu. Betul. Itu hanya dioleskan saja kan, di atas kulit. Di Gitu. atas kulit gitu. Sedangkan kalau kita masukkan langsung serumnya ke dalam kulit kita, tentu saja kerjanya akan jauh lebih baik dan lebih efektif, gitu. Apalagi karena kan lapisan kulit ini kan ada artinya nggak cuma kita tahunya kan dioles di atas aja, tapi sebenarnya kan kalau mau yang lebih deep lagi itu artinya ada bagaimana sih dokter, kan siapa tahu tadi bekas lukanya sampai dalam gitu ya. Scar misalnya. Iya, jadi kalau pakai skincare rutin mungkin agak lama gitu ya, butuh waktu yang lebih istilahnya lebih panjang gitu ya. Dengan meso sendiri seperti apa itu ya? Jadi kita tahu lapisan kulit kita ada beberapa lapis ya. Seperti seandainya tadi kita sebut sebagai contoh yang body contour ya. Kita punya lapisan lemak itu di subkutan, di bawah kulit gitu ya. Nah, itu untuk body contour yang lipolysis kita masukkan serum kita di sana gitu. Jadi sesuai targetnya. Kemudian kita juga punya serum yang untuk brightening, seperti istilahnya kita sebut punya kita shine ya. Ini kita masukkan intrakutan lah, kurang lebih di lapisan kulit yang agak atas, karena fungsinya untuk mencerahkan. Kalau kita memasukkannya terlalu bawah, fungsinya juga tidak akan maksimal. Gitu. Jadi kita benar-benar masukkan di layer yang kita targetkan.
yang gitu. dibutuhkannya gitu ya dok. Betul. Ya. Jadi manfaat serum itu sendiri kok banyak sekali ya dok ya ternyata ya dok ya. Bener banget, Tadi untuk mencerahkan, untuk mengatasi tadi bekas jerawat, bekas luka, atau mungkin menghilangkan apa sih biasanya kan khawatirnya orang kan aging gitu kan, artinya apa ya penuaan dini gitu dok. Betul, apalagi kan ini. di tengah pandemi kayak gini banyak yang masih ragu-ragu juga nih dok untuk pergi ke apa ya ke rumah sakit atau ke dokter kulit untuk perawatan karena kan protokol kesehatannya juga bagaimana mungkin juga. Nah ini tanggapan dokter sendiri seperti apa itu dokter? Nah untuk di Dermaster Clinic Indonesia sendiri kita benar-benar menerapkan protokol yang cukup ketat sih. Mulai dari pintu masuk itu, kalau Rini nanti main-main ke Dermaster, itu udah ada kita punya desinfektan untuk alas kaki, gitu ya. Terus masuk lagi kita dicek suhu tubuh seperti biasa, termogan seperti di sini juga sih, gitu ya, standar. Kemudian setelah itu dokter-dokternya semuanya menggunakan APD lengkap, gitu ya. Mulai dari suit sampai facial dan head cap gitu. Jadi benar-benar aman sih dan semua karyawan kita semuanya sudah melakukan rapid test gitu secara tentunya berkala. Kan ini udah standar dari apa ya dari pemerintah juga dianjurkan seperti ini begitu ya dok. Betul. Ya. Jadi intinya nggak ada lagi istilah apa ya menunda kan perawatan nih gimana nih karena selama ini jadi tertunda nih karena pandemi gitu ya. Tapi dengan tadi karena memang ada keluhan-keluhan yang harus segera diatasi barangkali ya dok ya demi kecantikan atau kegantengan paripurna ini kan jadi jangan ragu lagi untuk melakukan treatment gitu ya. Tapi berarti begini dok, apakah ini juga perlu rangkaian, artinya gini ya, nggak cukup dengan satu kali kunjungan gitu ya dok ya? Betul. Atau tergantung dari case-nya juga sih sebetulnya dokter? Iya, tergantung dari case-nya. Seperti seandainya kita ambil contoh acne ya. Kalau acne kita menggunakan, saya mau bilang juga bahwa serum yang kita gunakan ini adalah Plurial yang berasal dari Luxembourg, Europe. Jadi dari Eropa gitu ya? Udah diteliti dan research-nya sudah banyak sekali gitu ya. Dan untuk acne scar kita pakai serum yang namanya Clear. Fungsinya itu untuk mematikan ya kelenjar minyaknya supaya nggak terlalu berminyak sehingga komeda-komeda akan berkurang. Tadi ya. Betul. Nah, ini injeksinya subkutan dan akan kita ulangi setiap bisa sampai 7 sampai 10 hari sekali, minimal 2 sampai 3 kali itu minimal sekali ya. Tapi lebih bagus kalau setiap seminggu sekali selama sebulan dulu kita lihat hasilnya. Kalau sudah berkurang sekali itu biasanya ya hanya maintenance saja itu mungkin sebulan sekali cukup gitu. Ada maintenance-nya gitu ya. Tapi jadi lebih berkurang tadi ya dok ya frekuensinya begitu ya. Dilihat juga dari progresnya juga seperti apa ya. Atau respon dari masing-masing orangnya juga ya kan dok? Setuju. Jadi tiap kulit kan berbeda-beda. Ada yang sensitif, ada yang kering, ada yang berminyak. Nah itu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi ini kan aman untuk kulit sensitif kan dok? Karena kan setiap pasien gini, aduh dok maaf dok kulit saya nih sensitif nih. Itu kekhawatiran saya gitu. Jadi ketika ada treatment yang ingin saya lakukan tentu saya akan kritis nih gitu kan. Karena khawatir ada efek yang tidak saya inginkan gitu ya. Nah ini sendiri bagaimana dokter? Nah kalau untuk meso sendiri ya seperti tadi saya katakan sebelum produk ini dirilis sudah dilakukan banyak sekali research gitu ya. Jadi memang aman sih gitu. Kecuali memang untuk ibu hamil dan menyusui memang tidak disarankan untuk melakukan treatment mesoline ini. Itu kondisi khusus lah ya. Betul. Gitu ya. Karena biar bagaimanapun juga kita masukkan ke dalam kulit, ada kemungkinan dia diserap oleh pembuluh darah kapiler dan masuk ke pembuluh darah. Kita tidak mau juga bayi yang masih ada dalam kandungan itu sudah menerima serum-serum ini kan, gitu. Belum tentu dibutuhkan juga. Iya, belum tentu dibutuhkan juga gitu ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar ya. Nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya akan lebih jelasnya lagi dokter Leo nanti akan paparkan lebih detail ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai treatment mesoline dan treatment hydrofacial bersama dengan Dr. Ray Leonard. Beliau adalah dokter dari Dermaster Clinic Indonesia. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021-2520-666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkualsinta@yahoo.co.id. Dan Dr. Leo, kita lanjutkan kembali ya. Semangat ya dok ya. Seru soalnya temanya ini. Kali ini mau bahas lagi lebih detail lagi seputar yang mesoline tadi ya. Nah ini ada slide atau presentasi yang akan ditampilkan dulu deh satu persatu. Coba-coba. Nah ini seperti before after untuk yang body firm ya dok ya, dari mesoline ini sendiri. Body ada gambar firm, apa? sesuai dengan namanya ya, firm ya, jadi mengencangkan kulit. Bisa dilihat di sini ya, ini ada di bagian bokong sih ya. Di sana memang kulitnya di before-nya terlihat agak kerut-kerut ya, karena lemaknya. Kemudian kita injeksi body firm di sini, biasa dilakukan pengulangan ya sekitar tiap 2 minggu ya. Itu sekitar 2-3 kali minimal akan terlihat seperti yang di sebelah kanan gitu. Wow, jadi halus gitu ya dok. Kencang kan. Kan memang fungsinya itu gitu ya. Terus kemudian next slide. Nah, yang ini yang menarik nih dok, yang untuk tadi mengatasi yang rambutnya tipis, mau lebih lebat lagi. Takutnya kan kebotakan gitu ya dok ya. Oke. Jadi ini bagaimana dokter? Kalau di bahasa medis itu kebotakan itu alopecia ya, dan bisa dilihat di before-nya itu memang di bagian tengah sentralnya itu sudah mulai ada kebotakan tuh, putih-putih, kulitnya sudah kelihatan. Nah, selama dia masih ada folikel rambutnya, kita masih bisa injeksi mesoline hair di sini untuk membantu pertumbuhan rambut barunya. Selama masih ada folikel rambutnya. Masih ada folikelnya gitu. Beberapa kan memang folikelnya sudah hilang. Nah, itu kemungkinan butuh terapi yang lain ya gitu. Tapi kalau untuk mesoline hair ini kuncinya di folikel rambutnya sih. Selama masih ada kita masih bisa bantu tumbuhkan. Jadi diinjeksi dengan serum. Artinya seperti dirangsang gitu ya, Dok ya. Diberi stimulus supaya dia bisa tumbuh gitu ya dok ya. Bagus ya. Lihat dulu tapi lahannya ini kira-kira masih ada potensi untuk subur atau enggak gitu ya dok ya. Maksudnya seperti itu ya dok ya. Oke, next slide. Nah ini, Jenita Janet nih. Jenita Janet di sini before afternya yang terlihat sekali sih acne-nya ya. Bisa dilihat meradang sekali yang di pipi sebelah kanan itu ya. Kemudian ya ini dilakukan mesoline yang tadi aku bilang ya, mesoline clear. Jadi kita matikan kelenjar minyaknya supaya ya nggak tumbuh lagi nih. Ibaratnya jerawat-jerawat barunya. Nah, kelenjar minyaknya ya yang targetkan gitu. Betul. Double chin juga ya dok ini, double chin. Double chin. Nah ini untuk double chinnya kita gunakan yang tadi aku bilang untuk kontur kita gunakan di muka face contour. Gitu. Face contour di sini isinya deoxycholic acid dan juga phosphatidylcholine atau PVC. Nah itu biasanya kita suntikan di double chinnya itu ya, pengulangan setiap 2 minggu juga itu akan mengecil lemaknya gitu. Nah ini buat teman-teman pendengar radio Fit Radio Semarang ya yang tidak bisa melihat gambarnya, mungkin bisa follow aja Instagramnya di dermaster_id ya dok ya. Biar lihat nih maksudnya nih Dr. Leo lagi bahas Jenita Janet nih gambarnya before afternya seperti apa sih, langsung lihat aja di follow gitu ya dok ya. Lengkap pokoknya, foto-foto artis. Hasilnya lengkap, tinggal dikepoin aja ya nggak sih? Coba next slide. Nah ini Sarah Wijayanto nih, sama ya tadi treatmentnya ya? Betul, meso pipi dan double chin juga ya. Memang kalau di sini dilihat memang kalau pipinya masih agak cabi nih ya awalnya, kemudian di afternya sudah oke. Sama isinya juga mesoline face contour. Jadi untuk yang cabi-cabi gitu, jadi supaya lebih pede gitu ya dok ya. Ini ada YouTube-nya juga dok ya? Ada nggak nih? YouTube channel ada juga, Dermaster Clinic Indonesia. Dermaster Clinic Indonesia tuh, itu ikonnya kecil gitu ya. Baik, coba next slide lagi. Kan di situ lebih banyak videonya yang bisa dilihat gitu ya. Nah, ini video Frederica dong. Video ini ya, ini yang aku bilang tadi ya. Untuk face contour kita kurang lebih injeksinya kan targetnya di lemak. Jadi bisa dilihat jarumnya memang pendek tapi dia masuknya 90 derajat tuh untuk menargetkan kelenjar lemaknya. Kalau kita terlalu superficial dia juga nggak kena lemaknya kan. Gitu. Maka kita targetkan di kelenjar lemak seperti itu tadi prosesnya. Tapi ini sebelumnya dikasih seperti anestesi atau apa nggak sih supaya nggak terlalu nyeri atau apa. Jadi supaya agak kebal dikit atau apa gitu istilahnya dok. Betul. Jadi pertama kita
kita aplikasikan anestesi krim dulu sekitar 15-20 menit ya. Kemudian setelah anestesinya bekerja, itu biasanya muka kita akan terasa baal gitu Baal ya istilahnya ya. Setelah itu waktu diinjeksi udah nggak sakit lagi sih biasanya gitu. Ya. Aku juga nggak akan bilang 100% nggak sakit, masih ada sih cekit-cekit tapi nggak akan membuat kalian menderita. Tapi itu subjektif juga ya dok ya, artinya kan juga sesaat juga kan, sebentar aja gitu ya. Coba selanjutnya lagi ada tidak? Oh habis gitu ya. Jadi dilanjutkan kembali mengenai tadi mesoline treatment ya dok ya. Ini menarik tadi bisa buat. Nah yang untuk area tadi dok seperti kan aku jadi ingat liposuction ya kalau di bedah plastik nih. Bedanya apa sih dengan yang dengan serum ini diinjeksi begitu dokter? Nah jadi mungkin lebih ke arah proses ya. Kalau liposuction kan langsung kita sedot lemaknya pada jaringan tersebut. Jadi ibaratnya lemak itu kan di bawah kulit. Begitu disedot itu biasanya ya akan kulitnya tetap akan ibaratnya di situ gitu. Jadi biasanya kalau habis liposuction mungkin kulitnya agak kendor gitu ya. Nah itu sebenarnya kita bisa bantu juga dengan tadi mesoline tight kita punya untuk mengencangkan kulitnya. Nah tapi kalau kita sendiri yang kita punya kan tadi yang aku bilang body contour itu kita lumerkan lemaknya gitu. Di melted gitu ya dok ya. Untuk diserap oleh tubuh dan dikeluarkan lagi bisa melalui urin, bisa melalui keringat juga gitu ya. Nah itu butuh proses dan itu nggak langsung hilang jaringannya, nggak langsung ditarik gitu. Ibaratnya plastik diisi air, airnya kita ambil kan plastiknya jadi kopong ya. Kalau itu kan pelan-pelan. Jadi kemungkinan elastisitas kulitnya juga sudah oke juga. Jadi waktu lemaknya berkurang, elastisitas kulitnya juga nggak akan langsung jadi apa ya kita bilangnya ya hilang gitu. Jadi kalau misalnya ada proses tadi lah ya, karena proses tadi pelan-pelan jadi akan mengikuti bentuknya gitu. Oke. Tapi itu artinya untuk before afternya sendiri pasti kan ada pertama kan konsul dulu dong pastinya ini target yang dicapai itu apa, terus kebutuhannya apa, terus nanti dikonsultasikan nih cocoknya yang mana, terus kemudian juga yang perlu diedukasikan juga kepada setiap klien atau pasien itu barangkali juga apa ya dok ya, artinya yang perlu diperhatikan mungkin pasca tindakan hal-hal yang barangkali ada yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, ada nggak istilah seperti itu dokter? Karena pasti setiap pasien kan membutuhkan informasi sedetail mungkin gitu ya dok. Betul. Jadi tergantung dari tadi serum apa yang kita masukkan. Kalau untuk yang tadi kontur-kontur itu kan walaupun kita cairkan lemaknya, tetap kita harus ada olahraga dong, gitu. Didukung dengan lifestyle yang bagus juga dong. Betul, untuk membantu penyerapannya dan juga makanan juga diet juga harus dikontrol tentunya. Betul. Ya nggak mesti apa namanya diet ketat sih, tapi paling nggak seimbang lah. Dengan seimbang terus ini dikurangin, otomatis juga akan berkurang kan. Jadi mendukung keefektivitasan tindakan meso itu sendiri. Tindakan tersebut. Gitu ya. Meso yang lain, contohnya meso yang kita gunakan microneedle ya. Jadi kita seperti diobras nih kulitnya untuk memasukkan serum dengan jarum-jarum kecil. Itu kan akan membuat perlukaan-perlukaan kecil, microlesion. Nah, microlesion ini juga harus dijaga banget, nggak boleh kena cahaya matahari karena sensitif. Jadi nomor satunya tentu saja nggak boleh panas-panasan, olahraga gitu ya kalau habis microneedle. Jadi perlunya sunblock juga harus diaplikasikan setiap siang hari gitu untuk menjaga kulitnya supaya nggak jadi lebih sensitif gara-gara kena matahari. Menjaga kelembaban juga segala macam gitu ya dok ya. Terus intinya tapi kalau untuk tindakan tersebut tadi serumnya ini sendiri juga sebenarnya aman untuk, nah ini kan tadi pertanyaannya begini dokter, kan yang nggak boleh itu tadi kan ibu hamil atau lagi menyusui begitu ya. Tapi kalau yang ada batasan usia nggak sih, misalnya oh ini sebaiknya nih untuk 17 tahun ke atas gitu ya. Tapi mungkin kalau emang anak di bawah 17 tahun ke bawah gitu ya, tapi mungkin memerlukan tindakan-tindakan tersebut karena mungkin kualitas kulitnya gitu kan atau apa gitu. Jadi kira-kira seperti apa itu dokter? Ada pantangan-pantangan yang lain juga nggak sih? Istilahnya kalau di medis apa sih, kontraindikasi lah. Kontraindikasi, betul. Jadi kalau untuk batasan umur sebenarnya kalau dari guideline sendiri tidak ada ya. Sebenarnya untuk mesoline itu aman gitu. Ya. Cuman yang tadi menyusui dan ibu hamil nggak bisa, ya kan? Udah dijelasin. Udah. Nah, kalau misalnya dibilang pantangan-pantangan dan tadi yang tergantung kebutuhan ya sebenarnya ya. Kalau misalnya tadi
biasanya sih jerawat kan dimulai pada saat hormonnya tidak stabil, gitu ya? masa-masa pubertas. Ya belasan tahun udah bisa. Kalau mau treatment datang ke Dermaster kita bantu. Iya, ayo datang. Gitu. Jadi terus kalau cabangnya misalnya banyak kan, jadi banyak nggak ada alasan cabangnya jauh di gitu. mana. Sebutin dok satu-satu, oh enggak ya? Iya, kita punya sekitar 15 cabang ya di Indonesia gitu. Jadi bisa cari cabang terdekat gitu ya. Lihat di websitenya aja barangkali dok. Boleh, silakan cek di websitenya. Kalau mau bersama saya juga boleh. Saya ada di Puri dan Pondok Indah, silakan. Ketemu Dr. Leo gitu ya dok ya. Oke. Gitu. Baik, nah itu kan yang tadi yang oke deh meso gitu ya. Nah kalau yang sekarang gimana kalau kita bahas yang tentang hydrofacial dulu ya? Karena dari tadi takutnya seperti anak tiri ini nggak dibahas yang si hydrofacial ini. Nah ini mungkin seperti apa, karena menarik nih, jadi hydrofacial gitu, ada kata-kata facialnya gitu ya dok. Tapi sebenarnya apa bedanya dengan si meso ini sendiri juga begitu dokter? Nah kalau untuk hydrofacial sendiri sebenarnya dia merupakan penggabungan dari terapi spa? Ya, yang menyegarkan dan juga itu merupakan teknologi medis yang terkini gitu ya. Jadi beda hydrofacial kita dengan facial lain gitu ya. Kalau facial lain mungkin dipencetin, sakit gitu ya. Kebanyakan orang kan takut nih, komedo saya mau diekstrak, merah-merah nanti sakit gitu ya setiap facial. Kalau kita punya yang namanya vortex fusion di hydrofacial kita ini, dan itu sudah dipatenkan ya. Vortex fusion, sesuai namanya vortex itu seperti pusaran atau apa ya, tornado gitu ya, sedotannya seperti itu. Oh gitu. Makanya vakum ya istilahnya. Vakumnya dalam bentuk vortex fusion itu, jadi nggak gitu sakit, tapi semua kotoran, komedo dan sel kulit mati itu bisa tersedot di sana. Dosa-dosa kita terangkat. Bisa gitu. Tapi ya berarti aku sih ngebayanginnya sih lebih ke seru ya seperti di vakum. Jadi ada perasaan atau sensasi yang wah gitu kan, kayak seneng gitu. Jadi tapi di atas aja atau tadi bagaimana dok? Karena kan istilahnya kan nih lapisan kulit mati gitu ya istilahnya, itu kan di atas atau bisa yang sampai jadi juga. Selain dia menyedot, dia juga memasukkan serum sih sebenarnya. Tapi serumnya bedanya kalau tadi microneedle itu microneedle dan needle yang mesoterapi itu dimasukkan langsung. Kalau ini enggak. Jadi dia nyedot sekaligus masukin serum di permukaan kulit. Gitu. Oke. Terus artinya begini, itu juga sama juga pantangannya afternya itu, artinya dengan yang si meso tadi nggak boleh kena sinar matahari dulu, atau mungkin ya nggak boleh kena air gitu, atau mungkin sampai berapa lama gitu. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan juga, diedukasikan ke pasien itu kira-kira bagaimana? Jadi basicnya karena dia tidak ada perlukaan gitu ya, cuman hanya disedot-sedot dan ya ibaratnya apa ya, ke goresan-goresan kecil aja gitu. Itu sebenarnya sih nggak ada masalah sih mau ngapa-ngapain. Cuman tetap kayak kita sendiri gini ya, nggak ngapa-ngapain di siang hari, itu tetap sunblock itu diperlukan untuk menjaga. Udah umum lah ya dok ya, sunblock. Iya, minimal SPF 30. Jangan males juga. Oh minimal SPF 30 ya dok ya, oke. Tapi kalau artinya untuk semua jenis kulit amankah juga, atau barangkali buat yang lagi ada jerawat yang cukup apa ya istilahnya ya, lagi matang-matangnya, ya nggak juga lah ya, ditunggu kalem dulu, ditunggu adem dulu, atau bagaimana ya dok ya? Kalau untuk hydrofacial sendiri, karena tadi prosesnya kita gunakan suction itu ya, nggak ditraumatisasi dengan alat-alat seperti ekstraktor, itu sebenarnya sih nggak apa-apa. Jadi hanya disedot-sedot aja gitu. Dan kemungkinan juga ya komedo dan tadi isinya itu akan keluar sih kalau kita sedot di sana. Oke. Wah menarik ya. Nah dokter, ini ada pertanyaan dari email dulu ya, yang bisa dokter Leo tanggapi satu persatu. Nanti barangkali dokter juga bisa sharing pengalaman juga gitu ya selama praktek itu seperti apa juga, supaya kita juga jadi makin wow tertarik nih untuk segera pergi aja ke Dermaster Clinic Indonesia gitu ya. Baiklah, bagi Anda yang ingin bertanya silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drquelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini ya, nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan serta tempat tinggalnya ya. Pertanyaan pertama nih dokter dari Mbak Hana, usianya 28 tahun dari Jakarta. Dokter, sejak pandemi COVID-19 saya punya keluhan mulai muncul kerutan-kerutan yang sudah tidak lagi samar-samar di bawah kedua mata saya. Sudah saya coba tutupi concealer atau founding, masih kelihatan juga dok, jadi kurang fresh gitu ya. Ini permasalahan hampir banyak cewek juga ya. Saya juga punya keluhan, smile line, garis senyum saya yang semakin jelas terlihat belakangan ini. Nah, kira-kira untuk mengatasi kondisi saya, lebih cocok treatment yang mana dok? Apakah cukup dengan microdermabrasi hydrofacial? Thank you gitu. Oke. Ada smile line nih yang ini ada case baru nih yang lagi ditanyakan, dan juga kerutan di area bawah mata. Bukan kantong ya dok ya berarti ya?
Lebih ke kerutan aja ya. Kerutan, Dengan kerutan. tadi Mbak siapa namanya? Hana, 28 tahun, Oke, untuk Mbak Hana memang kalau dari keluhan yang dibacakan itu sih sebenarnya kalau aku dengar sih sebenarnya mungkin lebih ke arah kerutan yang seperti di bawah mata ini ya, celong gitu ya. Celong ya istilahnya. Nah, kalau misalnya lebih jelasnya sih lebih baik konsultasi lebih lanjut dulu, datang ke klinik dermaster kita lihat. Tapi kalau dari yang dibacakan nih, kayaknya sih menurut aku mengenai mata yang colong ini sebenarnya bukan ke arah kerutan ya, tapi karena memang efek penuaan itu ya. Jadi lama-lama kita punya di sini smile line tadi dia bilang, terus habis dari sini juga mulai ada garis di mata. Nah, itu sebenarnya kita punya yang namanya derma filler, derma filler untuk mengisi kekosongan dan yang agak yang dikatakan kerutan itu, gitu. Karena ini tadi di luar meso dan hydrofacial. Di luar meso dan hydrofacial. Tapi meso sendiri, mesoline terapi itu juga membantu sekali gitu. Seandainya memang dia kan kulitnya kerutan dan misalnya laksiti kurang oke nih ya. Itu kita bantu tadi dengan serum-serum yang kita sebutkan, itu bisa gitu. Jadi untuk lebih tight, untuk lebih firm dan juga yang lain-lain oke. Tapi kalau misalnya seperti smile line itu memang mungkin lebih ke arah derma filler yang kita butuhkan. Oke, begitu tanggapannya. Nah, ini kalau untuk ini jadi meso ya berarti ya, lebih ke meso ya. Di injeksinya ini di area-area di sekitar pipinya, atas pipi atas atau bagaimana berarti dok? Nah, kalau untuk tadi kerutan-kerutan yang mungkin wrinkle yang nggak gitu pas di berat situ, gitu ini kan ya. agak seperti tulang gitu ya dok, kalau Tulang kita raba ya dok ya? Itu paling kita bantu untuk meningkatkan elastisitas kulitnya, kemudian juga kita ibaratnya kan serum-serum itu isinya vitamin ya. Nah, kita masukkan vitamin di situ juga kulitnya akan jadi lebih baik sih, gitu. Jadi aku rasa sih bisa aja gitu kita bantu dengan mesoline, tapi tetap sesuai dengan kebutuhannya lagi. Nanti kalau kita udah konsultasikan dan memang butuh yang lain, kita juga punya banyak treatment lain di Dermaster gitu ya. Untuk memaksimalkan keluhan-keluhan tadi gitu. Mengurangi keluhannya mengurangi keluhannya. Oke, baik, kurang lebih seperti itu ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk, atau mungkin gini dok, masih ada yang siapa tahu gitu ya, membatasi gitu ya keluar rumah atau, nah ini bisa nggak sih memanfaatkan telemedicine? Misalnya kita konsul dulu nih, kita DM di Instagram atau mungkin ada bagaimana dok? Bisa nggak seperti itu? Artinya telemedicine, konsultasi online dulu sebelum kita datang langsung ke klinik gitu ya? Bisa banget gitu. Kebetulan pos PSBB kemarin ini kita juga menyediakan konsultasi online gitu. Jadi bisa dihubungi, nanti bisa WA-an sama dokternya langsung gitu. Tuh ya sama langsung gitu. Jadi sebelum datang kita udah bisa tahu kira-kira mau treatment apa. Bukan admin gitu yang kan. balas ya? Bukan gitu. Kita sendiri yang balasin. Mungkin bisa, biasanya kalau sekarang kan kita bisa kirim foto ya. Kirim foto atau video, keluhannya di mana, itu kita bisa lihat sih. Betul banget gitu ya. Wah, memudahkan juga gitu ya dok ya. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk Mbak Hana, barangkali ini lokasinya Jakartanya kan luas ya, jadi banyak cabang, nanti bisa juga dilihat di websitenya mana yang terdekat di lokasi rumahnya. Atau mungkin mau ketemu dokter Leo sendiri tadi ya? Boleh ya, silakan sekali ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dulu dari Yanti, usianya masih muda, 26 tahun, dari Bekasi ya dok ya. Dokter, di area dagu aku kenapa sih sering sekali muncul komedo? Oke, padahal aku sudah rajin bersihkan wajah dan mengurangi konsumsi makanan berminyak atau berlemak. Oke, udah ada modifikasi lifestyle tapi masih ada keluhan gitu ya. Apakah karena hormonal? Karena komedonya ini muncul tidak hanya side head saja, dan sering juga komedonya jadi meradang, jadi jerawat merah besar gitu. Nah, kalau aku mau coba treatment mesoline, apakah bisa hanya di area dagu saja dan apakah harus rutin setiap bulan disuntiknya? Oke, artinya apa? Oh, tanggung kalau di area sini aja, tapi sekalian aja gitu ya. Jadi sebenarnya tergantung keluhan lagi, atau mungkin dokter bisa menyarankan juga, nanti kan dilihat juga kondisi wajahnya Mbak Yanti ya, barangkali seperti apa juga ketika konsul langsung gitu. Barangkali seperti apa itu dokter? Jadi kalau misalnya Mbak Yanti keluhannya dari komedo itu kan hubungannya sama acne juga ya nanti ya. Jadi memang kalau untuk mesoline sendiri tadi udah sempat aku sebutkan juga, namanya mesoline clear. Dia mengurangi kelenjar minyaknya gitu ya. Waktu kita memang keluhannya di sini ya. Tapi kalau misalnya kita injek di bagian-bagian kulit-kulit lainnya juga ya, dia akan menyebar juga ya. Dan menurut aku itu akan lebih oke gitu. Dan kalau tadi ditanya hormonal atau enggak, ya itu kan apalagi wanita ya. Masalah hormonal itu ya bisa dibilang udah tiap bulan gitu ya. Jadi itu memang ada kemungkinan bisa masalah hormonal juga, tapi tetap kalau misalnya terapi di kita itu
ya disesuaikan lagi dengan kebutuhannya tiap pasien gitu. Oke, begitu ya tanggapannya. Disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Nah, ini ngomong-ngomong jarumnya ini sendiri gitu ya. Ini ukurannya tadi kan ada sih, ada videonya, ada fotonya gitu ya tadi ya, foto atau video gitu ya, aku lupa deh. Tapi paling nggak ini kan disposable gitu ya, satu kali pakai buang. Jadi terjamin kebersihannya, sterilnya segala macam. Jadi nggak usah ada lagi rasa takut-takut atau mungkin tadi kedalamannya itu sendiri juga. Pasti orang bertanya, ini ada efek samping yang minimal juga nggak sih paling tidak? Dan apakah mungkin juga pascanya, nah ini pascanya ini akan diresepkan obat-obat juga nggak sih dokter gitu yang bisa dibawa pulang ke rumah, artinya juga untuk rangkaian maintenance tadi gitu ya. Ini kira-kira juga bagaimana follow up-nya katakanlah seperti apa? Nah, kalau obat-obat yang dibawa pulang sebenarnya tergantung dari pasien juga. Kalau memang dirasa dibutuhkan bisa. Seandainya masalah acne, kita sudah masukkan serum di dalam kulit nih ibaratnya. Tapi oh iya ternyata dia jerawatnya meradang sekali ya. Kita juga punya banyak serum-serum yang bisa diaplikasikan di wajah, krim-krim. Tapi memang dari kita sendiri di Dermaster Clinic Indonesia itu kita lebih utamakan di treatmentnya gitu, bukan di krim-krimnya atau produknya. Di treatmentnya gitu ya. Dan itu juga menurut kita sih lebih efektif gitu hasilnya gitu daripada kita pakai krim terus sampai berbulan-bulan gitu ya, tapi hasilnya belum tahu ya. Jadi seperti itu sih kurang lebih. Tapi boleh nggak sih kita tetap pakai skincare yang biasa kita pakai? Artinya nggak masalah juga atau sebaiknya jangan dulu karena pengen tahu nih seberapa efektifnya si treatment mesonya ini sendiri gitu. Atau mungkin ya bagaimana itu dokter? Artinya fokus di treatment itu aja, artinya nggak perlu lagi lah tambahan-tambahan lainnya. Yang penting tadi sunblock aja, pelembab aja gitu. Jadi bagaimana itu dokter? Kan banyak juga pasien yang mungkin udah kebiasaan pakai skincare rutinnya dia gitu kan. Betul. Bagaimana itu dokter? Jadi kalau dari kita sendiri sih sebenarnya nggak ada sih pantangan, oh nggak boleh pakai skincare lain setelah kita treatment itu boleh aja. Misalnya kalian punya facial wash, toner, kemudian krim dan juga yang lainnya ya, serum, silakan aja. Tapi memang kita usahakan tidak menggunakan krim-krim yang exfoliating. Jadi yang merangsang pengelupasan kulit gitu. Karena biasanya itu ibaratnya kita udah masukin serum ya. Tapi kalau dirangsang lagi untuk pengelupasan kulit itu menurut kita nanti takutnya malah jadi lebih sensitif mukanya gitu. Termasuk yang apa kan ada yang kita sabunnya yang scrub gitu dok, yang sifatnya juga mengeksfoliate juga gitu dok. Itu juga sebaiknya hindari dulu dong ya? Dihindari dulu sementara waktu pada saat treatment di kita. Dan kita juga punya sabun muka sendiri sih. Dan kita punya yang namanya mild foam. Jadi sesuai namanya mild ya. Jadi lembut dan lebih hiposensitif lah istilahnya. Oke gitu ya. Artinya kalau untuk yang tadi fokusnya ke treatmentnya ini aja. Termasuk yang si hydrofacial ini sendiri juga begitu ya dok ya? Atau mungkin bagaimana? Karena kan kita pasti bertanya juga nih. Kalau untuk rangkaian ini biasanya memakan waktu berapa lama sih sampai mendapatkan hasil yang kita inginkan? Memang sekali lagi tergantung dari case-nya, tapi kan pasti ada perkiraan lah ya, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan panjang tuh. Tapi ini cukup dengan 1 kali 2 kali tindakan dalam rentang waktu yang mungkin nggak terlalu lama, panjang. Kita pengen langsung kelihatan hasilnya kan. Betul. Banyak yang nggak sabaran dengan prosesnya gitu kan. Jadi bagaimana itu dokter untuk lebih kita jadi makin oh ternyata begini ya. Oke, jadi kalau Dermaster sendiri, kalau kalian lihat di IG-nya tadi yang udah ditunjukkan juga ya, kita punya namanya Dermaster Transformation, hashtagnya. Jadi perubahan before after itu kayak jadi pegangan kita juga gitu. Kalau udah treatment mahal terus nggak ada hasil buat apa ya kan? Nah untuk Dermaster sendiri, Mesoline khususnya seperti yang tadi clear bisa dilihat ya, itu sebenarnya sekali treatment aja itu udah kelihatan banget sih gitu. Kelenjar minyaknya berkurang, mukanya juga jadi, biasanya kan kalau muka berminyak kan berasa banget ya. Pasien akan bilang bahwa oh iya muka saya jadi berkurang nih minyaknya, kemudian kok jerawatnya udah mulai berkurang ya. Itu sekali aja sebenarnya udah oke gitu. Tapi kalau pengulangan 2 kali 3 kali ya akan membuat itu menjadi lebih maksimal lagi. Lebih gitu. maksimal lagi. Kan nggak mungkin kalau sekali dia datang nggak ada hasil terus dia balik lagi, nggak mungkin kan. Pastinya kalau udah oh ya ketahuan hasilnya, kemungkinan besar akan balik lagi kan untuk kontrol. Jadi makin glowing gitu ya. Yes. Oke, dokter kita jeda dulu sebentar ya. Nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai treatment mesoline dan treatment hydrofacial bersama dengan Dr. Ray Leonard. Beliau adalah dokter dari Dermaster Clinic Indonesia. Dan Dr. Leo dilanjutkan kembali sebelum ke closing statement-nya ya dok ya. Okay. Jadi buat teman-teman yang memang penasaran ingin mencoba tentang ini nih, treatment mesoline dan juga treatment hydrofacial gitu ya. Apalagi kan di tengah pandemik ini, awalnya nih akhir Maret sempat nggak ke dokter, sempat nggak perawatan. Jadi perawatan di rumah aja seadanya aja gitu kan dok ya. Betul. Artinya nggak terlalu efektif, terus juga makannya belum tentu juga cukup sehat ya, karena kan ya di rumah aja, terus stres juga kan di saat pandemi ini, ngaruh juga ke kulit. Bahkan tadi pertanyaan dari email juga lebih ke jangan-jangan ini penuaan dini nih, dan kita kan pengennya kan tentunya kan awet muda gitu kan, kulitnya paling nggak sesuai dengan usianya lah ya, lebih nampak muda, lebih bagus daripada terkesan nambah tua. Nah, tentang yang hydrofacial ini sendiri begitu dokter, sebenarnya kalau ditekankan kembali, kan ini kan istilahnya tadi di vakum gitu ya dok ya. Boleh cerita lagi nggak sih dok, ini sebenarnya kalau di Dermaster Indonesia ini sendiri, kira-kira hydrofacial ini sendiri seperti apa sih treatment yang ingin dokter sampaikan, lebih di apa ya istilahnya ya, lebih ditekankan kembali supaya kita jadi makin tertarik juga untuk mengikuti treatment ini begitu dokter. Baik, jadi hydrofacial kembali lagi, basicnya memang benar, tadi ini udah disebut juga namanya microdermabrasi. Jadi memang dia peeling secara mechanical gitu. Peeling. Jadi pengelupasan kulit secara mekanikal dengan cara disedot. Tapi bedanya cuma nomor satu itu nggak sakit. Karena tadi teknologi Vortex Fusion yang dimiliki oleh Hydrofacial di Dermaster Clinic Indonesia. Dan kita juga boleh bilang bahwa Hydrofacial ini mungkin baru pertama kali masuk ke Indonesia dan dibawa oleh Dermaster. Wow, gitu. Luar biasa ya. Baru pertama kali dan ini cuma ada di Dermaster Clinic Indonesia. Gitu ya. Terus kemudian juga begini dokter, kalau kita bicara, buat teman-teman dulu deh nih yang mau ke klinik Dermaster Indonesia gitu ya. Ini sebenarnya ada berapa cabang sih dok di Indonesia? Karena kan ini lokasinya jauh nggak sih dari tempat saya begitu. Setahu aku nih aku dapat infonya 15 cabang ya, karena aku nggak hafal gitu kan. Ada 8 di Jakarta, 1 di Jayapura, 1 di Makassar, 1 di Manado, 1 di Surabaya, 1 di Banjarmasin, dan 1 di Bali begitu ya. Jadi sebenarnya ini untuk treatment hydrofacial ataupun yang meso ini sendiri ada ya di setiap cabang, atau mungkin bagaimana dokter? Ada. Jadi untuk semua treatment ini kita adakan di setiap cabang. Jadi tinggal dipilih aja kalian tinggal di mana, rumahnya lebih dekat kemana. Jakarta juga di sini kan Jakarta besar ya, kita punya 8 cabang di sini. Sebut saja mulai dari di Menteng, kemudian Kelapa Gading, Puri, Pondok Indah, kemudian nanti juga next kita akan buka juga di daerah Danmogot nih. Wow, gitu. Luar biasa. Makin melebarkan sayapnya, kisi-kisi gitu ya. Nah mungkin lebih detailnya lagi bisa kunjungi saja websitenya di www.dermaster-indonesia.com. Ini ada di bawah sini nih. Oke, atau follow Instagramnya tadi @dermaster_id. Mau lihat-lihat video lengkapnya ada di Dermaster Clinic Indonesia. Ini subscribe aja kali ya dok. Betul, ya, di subscribe aja dan gitu nyalain lonceng notifikasi all. Wih, like, share, komen. Iya betul. Udah kayak YouTuber ya, ada vlogger, seperti vlogger gitu ya dok ya, beauty vlogger. Nah dokter, untuk lebih jelasnya lagi kan memang kan kita pengen tahu juga gitu ya kan tahapan-tahapannya untuk konsultasi di tengah pandemi ini seperti apa. Karena kan banyak yang tadi masih khawatir juga bagaimana standar di sana. Tadi sebenarnya sudah dokter jelaskan sih. Tapi kalau untuk konsultasi by online juga bisa juga kan ya dok ya. Betul. Atau mungkin ada istilahnya janji temu juga dok untuk menghindari kerumunan juga kan. Karena kan kita kan disuruh jaga jarak kan gitu. Jadi bagaimana juga langkah-langkahnya juga. Terus pastinya kan mengisi form juga di awal konsultasi, kebutuhannya apa, targetnya apa, dan nanti transformation atau perubahannya juga dipantaunya juga bagaimana nih. Karena kan pandemik juga masih belum jelas ya sampai kapan ini berakhirnya. Jadi persiapannya juga ke depannya bagaimana sehingga pasien pun jadi make sure nih mau ke Dermaster Clinic Indonesia gitu, nggak ada lagi ragu-ragu begitu dokter. Iya. Jadi memang kita juga selain konsultasi online, memang booking appointment tuh disarankan sekali gitu. Karena jujur aja nih, jadi setelah PSBB ini kan kita mulai buka itu kayak rame banget dan itu kita udah batasin. Jadi rame banget ya. Sehari itu hanya maksimal berapa pasien gitu ya. Dan itu juga dijeda gitu. Jadi nggak akan ada, kita punya beberapa ruang tamu, itu nggak akan sampai crowded deh pokoknya. Gitu. Jadi benar-benar itu kita jaga. Jadi biar nggak kehabisan, maksudnya biar nggak kehabisan tempat untuk
appointment itu memang paling tidak minimal banget sehari sebelumnya kalian telepon aja dulu di nomor-nomor yang sudah tersedia di IG bisa. Nah itu pantau nanti aja tadi ya, follow sekali lagi, artinya bisa tanya-tanya juga bisa. DM ya, nggak apa-apa ya dok DM, ya, DM juga bisa. Lebih baik sih WhatsApp aja ya, di sana kan ada nomor-nomornya. Kalau WhatsApp langsung dilayani, biasanya kita dokter sendiri juga, kalau kalian kirim foto kita bisa mulai analisa nih kebutuhan kalian apa. Baik, dokter karena waktunya juga terbatas ya. Jadi sebenarnya begini dok, memang treatment ini kan banyak opsinya, banyak pilihannya sesuai dengan kebutuhan dari pasien juga atau konsumen juga. Tapi kan yang penting memang dari kitanya juga membangun pola hidup yang sehat juga ya dok ya. Jangan sampai treatmentnya udah tapi gaya hidupnya masih sembarangan gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya closing statementnya mungkin yang ingin dokter tekankan mengenai tema hari ini, sekaligus juga tips gaya hidup sehatnya juga yang bisa membantu menjaga kulit kita agar selalu atau tetap glowing gitu dokter. Sesuai dengan ya tipe kulitnya, warna kulitnya gitu ya dok ya. Jadi juga realistis lah kita juga, tapi tetap usaha gitu ya. Setuju. Bagaimana dokter? Silakan closing statementnya. Jadi ya kalau buat sahabat Dermaster sekalian, kalau pengen treatment gitu ya, ibaratnya kalau kita kan slogannya number one contouring beauty clinic gitu ya. Jadi ke arah contouring, tapi skin juga kita perhatikan gitu. Dan setiap orang itu punya tipe kulit berbeda-beda. Jadi memang lebih baik langsung konsultasikan secara personal gitu, supaya benar-benar kalian itu spesial gitu. Jadi kalian itu mendapatkan treatment yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kulit dan contouring sahabat Dermaster sekalian. Iya, jadi konsul aja tadi di cabang-cabang terdekatnya. Nih aku announce lagi ya, jadi ada 15 cabang Dermaster Klinik Indonesia, ada 8 di Jakarta, 1 di Jayapura, 1 di Makassar, 1 di Manado, 1 di Surabaya, 1 di Banjarmasin, 1 di Bali, dan nanti ada lagi, ada buka lagi di mana tuh? Dan Mogot. Kisi-kisi tadi dokter bilang gitu ya. Kisi-kisi. Buat lebih detailnya lagi bisa sekali lagi follow Instagramnya Dermaster_ID atau tadi ya, lihat-lihat mampir di YouTube channelnya Dermaster Klinik Indonesia atau buka lagi websitenya di www.dermasterstripindonesia.com ya dok ya. Betul. Oke dokter Leo, terima kasih telah Sama-sama. berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan bawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses selalu untuk dokter ya. Terima kasih Rini. Iya, jangan lupa datang ke Dermaster Klinik Indonesia juga ya dok ya. Itu penting juga. Baiklah. Ya, pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.